Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Alam Tech Channel, channel yang membahas seputar teknologi dan alam, supaya dengan mengetahui atau menguasai berbagai macam teknologi dan mengetahui berbagai macam karakteristik dan sifat-sifat alam, kita bisa menggabungkan keduanya agar jalan secara seimbang dan bersinergi, sehingga bagus untuk kelestarian alam kita. Pada video kali ini kita akan membahas pupuk majemuk, tapi kita akan membahas dua merek yang banyak beredar di masyarakat, banyak beredar di dunia pertanian kita yang sudah sangat terkenal, yaitu NPK 16-16-16 dari Mutiara, dari produsen atau distributor Merauke Tetap Jaya, dan juga dari merek Pak Tani 16-16-16 dari distributor Saprotan Utama. Bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa, ini saya bawakan contohnya. Ini NPK Pak Tani 16-16-16, dan yang satunya lagi ini NPK Mutiara 16-16-16. Yang ini dari distributor Saprotan Utama, yang ini distributornya Merauke Tetap Jaya. Saya menggunakan kedua-duanya untuk saya gunakan sebagai pupuk dasar. Ini bisa sebagai pupuk dasar, bisa sebagai pupuk susulan, tergantung tanaman apa dan tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman kita atau kondisi tanah kita. Karena ada tanah yang dia sudah kaya akan unsur fosfat, ada yang kaya unsur kalium, maka kita sesuaikan. Ya teman-teman, ini adalah NPK 16-16-16 yang bermerek Mutiara, ya, yang terkenal sekali. Bila orang cari NPK Mutiara, biasanya yang dimaksud itu ini, yang kebanyakan beredar ini, karena kandungannya seimbang. Jenis NPK Mutiara itu sebenarnya ada banyak. Ada NPK Sprinter, ada NPK Grower, ada NPK Profesional, tergantung kebutuhan dari tanaman. Tapi kita akan bahas NPK yang kandungan unsur NP dan K-nya itu seimbang, yaitu NPK Mutiara 16-16-16. Dan pesaingnya di pasaran yaitu ini NPK Cap Pak Tani 16-16-16. Seperti apa perbedaan atau kesamaan dari keduanya? Mari kita ulas satu persatu sepengetahuan atau berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Dari bentuknya kita coba bandingkan. Ini NPK Mutiara 16-16. Dari jenis butirannya kita bisa membandingkan dengan, kita pakai apa ya supaya mudah dilihat. Ya, kita pakai tangan aja nggak apa. Sebelahan, kita taruh sebelahan. Setelah saya perhatikan, ini sekilas yang pupuk NPK Mutiara ini butirannya lebih besar, seperti coatingan ya, seperti coatingan. Sedangkan NPK Pak Tani ini sedikit lebih kecil. Dari warnanya, kalau NPK Mutiara ini warnanya cenderung biru muda, biru lebih
terang. Sedangkan NPK cap Pak Tani ini birunya biru gelap. Coba kita dekatkan dengan kamera. Ya. Ini NPK cap Pak Tani, NPK Mutiara. Jadi kalau membeli di toko pertanian, misalkan membelinya itu eceran, kita bisa memperhatikan bentuknya. Kalau yang bentuknya lebih kecil, agak birunya agak tua, itu NPK cap Pak Tani. Dan yang agak terang, agak besar itu NPK Mutiara. Kalau memang di toko pertanian itu hanya tersedia NPK Mutiara cap Pak Tani, NPK Mutiara 16, 16, dan NPK cap Pak Tani. Tapi terkadang di toko-toko pertanian itu juga ada jenis pupuk NPK 16, 16, 16 dari merek lain. Jadi kalau memang niatnya beli ini, coba teman-teman perhatikan bentuknya. Atau memang kita perlu tanya kepada penjaganya, ya kita tanya. Kemudian kita coba belajar dari apa kandungan yang ada di dalamnya. Pertama kita coba mempelajari pupuk NPK dari cap Pak Tani ya. Di sini saya coba jelaskan bagi yang belum begitu paham ya. Kode 16 16 16 ini, 16 yang pertama ini adalah 16 menyatakan atau menerangkan bahwa di sini dengan bobot pupuk ini total ini ada 16%-nya itu berupa unsur nitrogen. N itu nitrogen ya. Kemudian 16 yang tengah ini adalah kode untuk fosfor. Fosfor ya. P itu fosfor. Sama, ini adalah persentasenya 16 ini, 16% dari bobot ini. Jadi ada fosfor sejumlah 16% dari bobot ini. Kemudian K ini adalah kalium, unsur kalium. Jadi ada 16% kalium di dalam pupuk ini, dalam setiap butirannya. Kemudian di kemasan yang belakangnya, tertera juga unsur-unsur lainnya. Ini ada magnesium. Magnesium itu adalah unsur hara makro sekunder. Dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit lebih kecil dari unsur hara makro primer, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Kemudian ada kalsium, ada sulfur, dan ada unsur hara mikro. Ini ada unsur hara mikro lainnya, boron, zinc, koper, mangan. Sedangkan di sini ada nama nitrat ini ya, ada nama nitrat dengan rumus senyawa kimianya itu NO3 sebanyak 7%. Nah, terus apa bedanya nitrat dengan yang dimaksud dengan nitrogen di sini? Sama-sama nitrogen di sini. Kalau nitrogen dalam bentuk amonia NH4 itu rilisnya itu perlahan, jadi perlahan-lahan. Sedangkan unsur atau dalam senyawa berbentuk nitrat ini langsung bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau kita butuh N secepatnya, itu kita memakai pupuk yang mengandung nitrat ya.
biasanya pupuk yang mengandung unsur nitrat ini harganya relatif lebih mahal daripada nitrat ini yang NO3 ya. Cenderung lebih mahal daripada pupuk nitrogen yang berisikan NH4. Ini adalah kandungan dari pupuk NPK Capatani. Sedangkan dari NPK Mutiara kita coba lihat. Dari unsur hara makronya, unsur hara makro primernya itu sama 16 16 16. Tidak usah saya terang lagi, ini NPK sama. Kemudian di kemasan belakangnya tidak ada keterangan unsur-unsur tambahnya. Saya belum mempelajari lebih lanjut yang NPK Mutiara ini, apakah ini benar-benar tidak ada unsur tambahannya atau memang tidak tertera. Mungkin dalam video selanjutnya saya akan coba untuk mencari lebih mendalam tentang kandungan dari NPK Mutiara ini selain unsur hara makro, NP, dan K-nya. Tapi dalam prakteknya saya menggunakan kedua-duanya ini. Kalau dilihat dari pertumbuhan tanaman, saya menanamnya itu ada kangkung, kenikir, bayam, dan jenis-jenis sayuran lainnya. Itu pertumbuhannya saya tidak begitu bisa membedakan. Mungkin ya, ini mungkin kandungan di dalamnya itu hampir sama. Ini adalah jenis tanaman yang saya tanam di belakang ini. Itu ada kangkung, ada bayam, ada bayung. Orang tua yang nanam, saya bantu-bantu ya. Bagaimana aplikasi dari pupuk NPK itu? Dan pupuk NPK yang tadi kita ulas bisa kita gunakan sebagai pupuk dasar. Kalau saya menanam sayur bayam ya, tanaman bayam itu saya gunakan sebagai pupuk dasar ketika kita tabur benih. Saya tabur benih bayam itu, saya kasih pupuk NPK, kalau nggak Mutiara ya Capatani ini. Ya kadang sedapatnya aja. Selain juga ditaburi dengan pupuk kandang. Kenapa saya milih NPK Pak Tani atau NPK Mutiara? Satu, ada kandungan fosfatnya yang saya maksudkan atau yang saya ketahui atau kita ketahui bahwa unsur fosfat ini, unsur fosfor ini adalah unsur yang bagus untuk perakaran. Jadi begitu benih ini tumbuh tunas, itu langsung bisa menyerap unsur fosfor tadi agar pertumbuhan akarnya bagus. Kalau pertumbuhan akarnya bagus, tentunya pertumbuhan yang lainnya itu akan juga bisa bagus. Kemudian sudah tersedia unsur N-nya yang berwujud nitrat tadi, langsung bisa diserap oleh tanaman yang baru tumbuh tadi. Kemudian ada unsur N yang bersifat cadangan dari senyawa NH4 tadi, yang amonia tadi itu rilisnya perlahan-lahan, jadi bisa buat cadangan. Kemudian nanti kita pakai pupuk susulan ya, pupuk susulannya itu pupuk urea. Biasanya saya di hari ke-10, kalau nggak 10 ya 11 lah, maju mundur 1 atau 2 hari nggak masalah. Itu saya pakai urea. Urea itu mengandung unsur N-nya 46%. Jadi kalau tanaman sayur itu kan kita tidak butuh bunga, kita nggak butuh biji, kita hanya butuh daunnya. Maka kita perbanyak unsur N-nya. Kecuali nanti di musim penghujan, maka
kita kurangi unsur N-nya, karena unsur N itu sedikit banyak nanti bisa, kalau berlebihan itu bisa menyebabkan jamur tumbuh dengan subur. Mungkin itu yang bisa kita ulas dalam pembahasan kali ini, dalam pengenalan pupuk NPK 16-16-16 yang beredar di pertanian, di dunia pertanian, di tempat saya, dari merek Pak Tani dan merek Mutiara. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika berkenan, boleh bantu subscribe dan like pada video ini. Terima kasih.